Nah, ini kita lanjut, yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah Bapak Gubernur telah menetapkan tim sosialisasi terhadap Redplas dan sudah ditetapkan melalui surat keputusan Bapak Gubernur. Kemudian seperti kami sampaikan tadi bahwa telah dilakukan kick off sosialisasi di tingkat provinsi dengan pembicara Bapak Gubernur dan dihadiri oleh Pak Heru selaku Deputi 4 Ukabin-4-nya atau Satgas Redplas Pusat. Jadi beliau juga hadir pada kesempatan kick-off itu, dan ini dihadiri oleh semua pihak stakeholder, mulai dari kalangan akademisi, pemerintah, tokoh swasta, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga akan melaksanakan kegiatan TOT atau sosialisasi, ya, terkait dengan strada ini dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, dan ini mungkin akan dilaksanakan di lokasi training center Redplas Kalimantan Tengah. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini juga bahwa Kalimantan Tengah juga telah dibentuk yang namanya sekretariat bersama Komda Redplas Kalimantan Tengah. Kami kira itu hal-hal strategis dan penting yang bisa kami sampaikan, dan atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Dari aset milik negara yang punya dimensi hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi mungkin udah waktunya memang untuk melihat sistem undang-undang keuangan kita yang terkait dengan governance dari APBD maupun APBN itu sendiri. Jadi sistem penerimaan maupun sistem pengeluaran negara. Jadi ini pertaruhan besar, Pak. Jadi dengan undang-undang penerimaan keuangan itu kita baru berhasil menjamin hak daerah di dalam eksploitasi. Bagaimana hak itu dihitung, bagaimana informasi itu harusnya menjadi informasi publik itu. Jadi memang itu tahap berikutnya dari perkembangan governance kita mestinya dalam bidang ini. Tapi isu yang Bapak angkat itu penting sekali menurut saya. Soal RED berdasarkan insentif dari perusahaan dalam negeri, yaitu bisa aja jika pasar karbon di dalam negeri sudah berkembang ya. Tetapi saat ini kan belum. Itu kita masih menyiapkan sistem yang disiapkan itu memberi banyak sekali kemungkinan tanpa mendiskriminasikan potensial buyer ataupun pihak-pihak yang ingin mendapat manfaat dari karbon kredit yang berasal dari hutan. Jadi sistemnya dibuat sangat fleksibel untuk memungkinkan. Kita tidak menyusun diri sendiri, dan proses menyusun diri sendiri itu biasanya nggak selesai gitu. Jadi kalau menunggu negara beres baru kita kerja, ya nggak bisa. Ya kita kerja aja dulu. Nah itu masalahnya. Kalau negaranya kebetulan ya, ada unit negara kebetulan punya pemimpin yang bagus, nah di situ jalan tuh urusan. Misalnya di Surabaya ada Bu Risma, di Solo ada Jokowi. Dulu ya. Sekarang Jokowi pindah sini lagi nyusun diri dia sementara ini. Kita lihat aja. So kita ini nggak bisa pilih ya siapa yang ngurus negara ini. Jadi mohon jangan terlalu diharapkan juga. Karena akhirnya hidup ini kan ditentukan oleh sikap pribadi dari orang-orang yang menjalani hidup itu sendiri. Nah kalau memang negara itu kebetulan pemimpinnya bagus, ya alhamdulillah nolong. Kalau kebetulan aturannya bagus, alhamdulillah lagi. Kalau enggak bagaimana? Kan itu masih kerja, ya kerja aja gitu. Nah, dan ini sindrom negara itu lemah itu bukan hanya dialami oleh beberapa kalangan saja seperti Indonesia, tapi pada umumnya begitu di mana-mana. Tapi kalau dunia jalan terus dengan segala macam urusannya apa? Karena ada the great equalizer-nya, yaitu sistem
bisa memanfaatkan horizontalitas informasi itu, dia bisa berbuat banyak. Nah, mengenai soal dasar hukum bagi apa, saya mungkin Pak Mugar lebih apa ya. Tapi setahu saya RAID Plus itu kalau diurut dasar hukumnya ya jalurnya ke UNFCCC. Itu kemudian ada protokol Kyoto yang sudah tidak berlaku lagi, tapi kemudian ada diperpanjang sambil dicari format post-Kyoto. Menarik semuanya, mulai sepanjang kalau didiskusikan betul. Untuk Pak Transtoto, pertanyaan pertama, apa sebenarnya yang ingin dicari? Jawaban paling singkat dari kacamata strategi National Red itu adalah kita yang ingin kita cari itu yang immediately ingin kita kejar sebetulnya adalah perbaikan sistem tata kelola hutan dan lahan. Nah, contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Transtoto tadi meng-highlight itu semua tentang misalnya pengukuran tata batas hutan udah 40 tahun, saya belum 40 tahun ya, udah 30 tahun Kementerian Kehutanan berdiri, kok baru 11,7% yang tata selesai. Memangnya itu bukan tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Kok selama ini nggak dijalankan? Kok nggak diapa-apain gitu? Kok pokoknya diam aja dan sebagainya, sebagai macam kok yang ada di situ. Kemudian kenapa kok APH jelek diperpanjang terus atau Pak Sofian tadi? Jadi esensinya itu kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan yang memang harus diselesaikan. Jadi karena kepentingan kita sendiri, bukan karena agreement dengan Norway, bukan karena yang lain-lain. Jadi tanpa perbaikan sistem kehutanan kita, yang pertama sumber daya hutan dan lahan dan segala macam yang ada di situ terancam eksistensinya dan sustainability sebagai sumber ekonomi. Yang kedua, konflik akan berlangsung terus dan kita sudah melihat itu terjadi selama ini. Nah, yang aspek kedua soal moratorium, what is it for? Moratorium itu ya jeda sementara. Nah, kenapa jeda itu diperlukan? Terlepas dari segala macam debat teknis yang ada di situ, sebenarnya kita perlu jeda untuk menata kembali persoalan governance lahan kita, terutama lahan hutan. Nah, karena itulah dua instrumen yang diharapkan muncul di akhir masa moratorium ini perlu sekali kita push untuk jadi. Yang pertama adalah satu peta, program konsolidasi menuju satu peta sebagai basis perizinan itu harus dicapai sebelum moratorium bisa dihentikan. Yang kedua, sistem tata laksana perizinan itu sendiri perlu diperbaiki. Jadi kalau dua subsistem baru ini belum selesai, barangkali kita memang harus memperpanjang moratorium ini. Nah, karena kalau tidak diperpanjang, ini kan kita kembali terjebak pada kebiasaan lama. 15 lembaga pemberi izin, 15-nya pakai peta yang berbeda dan pakai 15 tata laksana yang berbeda dan tidak ada check and balance di antaranya. Nah, ini kapan kita mau membangun lebih banyak konflik biar konflik ini pecah? Kan tidak. Jadi perlu kesadaran semua pihak memang, terutama kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah sendiri, agar ini menjadi sebuah kesadaran bersama. Nah, dari itu tadi yang dari menteri, saya kira isu dasar hukum dasar hukum red itu adalah keputusan INFCCC waktu di Durban. Saya tidak hafal nomor keputusannya, bisa di search nanti di INFCCC decision. Pagi dan siang hari ini. Yang pertama, pemahaman kami adalah lemahnya kita untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan konsekuen. Sebagai salah satu contoh yang dihadapi oleh daerah Kalimantan Tengah, persoalan yang dihadapi sebagaimana dikatakan Pak Transtoto tadi adalah terkait dengan tata ruang yang sampai dengan saat ini belum selesai. Padahal Kalimantan Tengah sebetulnya sudah mengusulkan untuk review tata ruang itu tahun 2007 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang penataan ruang. Tetapi faktanya sejak Kalimantan Tengah itu adanya kesepakatan dengan Kementerian Pertanian tahun 82 tata hutan kesepakatan di mana 15,3 juta wilayah Kalimantan Tengah itu
hampir seluruhnya adalah kawasan hutan, ya adalah kawasan hutan, ya dengan 3 kriteria pendekatan pada saat itu, yaitu pendekatan tingkat curah hujan, pendekatan kepekaan terhadap erosi, dan pendekatan kelerengan. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan kepada amar putusan 3 hal itu, ada satu amar putusan putri ketiga oleh Pak Menteri Pertanian yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, yaitu memerintahkan Dirjen Kehutanan melaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. Nah, apabila itu dilaksanakan, maka sebetulnya atas fungsi dan peruntukan kawasan di Kalimantan Tengah akan selesai. Karena kita tahu fakta sejarah Kalimantan Tengah itu 57 dibentuk sebagai provinsi ke-17 di negara kita pada saat merdeka. Tentunya ada ruang dan lahan yang perlu dialokasikan bagi kepentingan pembangunan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Itu berarti kita abaikan proses pembangunan yang terjadi dari 57 sampai 82, yaitu ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Ya mestinya sudah statusnya berubah dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Tetapi inilah kira-kira yang terjadi di kawasan hutan, sumber-sumber yang saya ambil dari kehutanan sendiri pada 2011. Apa yang kita lihat dari sini dan kita pikirkan bersama di tahun 2001 setelah reformasi, adanya perubahan orientasi politik atas tanah dan sumber daya alam. Kita lihat MPR 9/2001. Ada 3 hal yang harus dilakukan di sana. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang mencetus konflik agraria perampasan hak atas tanah. Kedua, kaji ulang hingga pencabutan kebijakan bahkan kelembagaan yang mengakibatkan persoalan di masa lalu. Dan ketiga, merancang gagasan baru untuk masa depan yang lebih demokratis dan menghargai hak, tentunya dengan prinsip keadilan dan memberikan aset-aset produktif itu kembali kepada masyarakat untuk mencapai satu struktur penguasaan yang cukup adil. Catatan saya atau boleh saya katakan teman Steny dan Sandoro di sini mengatakan 3 substansi ini mestinya terefleksi dalam lembaga REDD jika ingin ada pembaruan yang substansial. Salah satu model pembaruan yang paling konkret misalnya menghapus rejim perizinan yang syarat dengan pendekatan rente dan hit run kapitalisme, diganti dengan penguasaan berbasis distribusi sumber daya alam yang adil. Inilah masalah mendasar yang seharusnya kita selesaikan dengan mengikuti mandat TAP 9/2001. Kita tahu ada TAP 1 Jagat setelah itu menghapus TAP MPR sebelumnya. Tapi kalau kita periksa kembali, TAP ini adalah TAP yang dikecualikan dalam penghapusan TAP 1 Jagat, sehingga masih berlaku sampai keseluruhan isinya diakomodir dalam undang-undang. Itu yang dikatakan. Bisa kita lihat apa yang dijanjikan oleh Presiden pada waktu pemerintah tahun 2006 pada sidang kabinet terbatas mengenai reforma agraria sekitar bulan September 2006. Di sana kita bisa lihat Pak Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Pak BPN pada saat itu duduk bersama dan sepakat untuk melakukan reforma agraria, meredistribusikan kembali aset-aset produktif rakyat dan menjaga aset-aset produktif rakyat yang ada dan masih berada di tangan masyarakat untuk tetap dapat dikuasai oleh rakyat. Tentunya rakyat yang mengelola sumber daya alam itu sendiri. 8 juta hektar dijanjikan untuk diredistribusi hingga tahun 2015. Tapi sayang sekali agenda ini seperti tenggelam dalam kehidupan selanjutnya. Dan janji tetap janji. Kebijakannya dijanjikan untuk jadi undang-undang, kemudian berubah menjadi PP, akan jadi PP, dan sampai sekarang nggak pernah terdengar lagi apa kebijakan payung hukumnya bagi kegiatan ini. Ini yang saya khawatirkan akan terjadi kembali dalam rezim saat ini, di mana kita bicara rezim REDD kalau kita katakan, atau dalam rezim di mana semua berbicara lembaga atau badan khusus memang dianggap penting karena beberapa hal. Basicnya adalah karena pendekatan selama ini dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan yang ada. Beberapa
model pendekatan yang ada saat ini adalah satu, dia berbasiskan kasus. Kita tahu belum lamanya satu kasusnya cukup besar terjadi di Mesuji, pemerintah membentuk tim, kasus coba diselesaikan. Basisnya kasus per kasus. Ditambah banyak problem dibentuk tim, satu kasus selesaikan. Pendekatan yang sifatnya kasus per kasus ini punya beberapa problem. Yang pertama, dia hanya merespon kasus. Jadi, apabila mampu merespon, maka hanya kasus itu saja yang berhasil diselesaikan. Sedangkan akar masalah yang tadi sudah disampaikan dengan sangat tajam oleh Bung Martua tidak atau sangat sulit untuk disentuh karena memang bukan menjadi bagian dari mandat umumnya dari tim-tim yang sifatnya kasus per kasus demikian. Karena itu potensi konflik muncul kembali di tempat yang sama atau di wilayah lain tidak mampu dijawab dengan model pendekatan yang ada. Dan yang paling mengkhawatirkan dengan pendekatan yang kasus per kasus ini adalah tanpa adanya satu mandat yang khusus dan kebijakan yang jelas, terlihat betul tim punya kegamangan dalam mengambil opsi-opsi penyelesaian sengketa. Saya kebetulan sempat ikut di satu dua proses di tim yang memfasilitasi Mesuji sekarang di Kemenko Polhukam. Karena desain arah ujungnya belum jelas, kebijakan apa yang diambil negara akan jelas akan bagaimana dan seterusnya, maka opsi-opsi menjadi sulit untuk dimunculkan. Dari ilustrasi sangat wajar begitu ya, apabila desain belum ada, pasti Kementerian Hutan misalnya akan cukup berhati-hati untuk membebaskan satu kawasan karena takut akan menimbulkan permintaan serupa di tempat-tempat lain. Misalnya isunya terkait hak atas tanah di satu PT Perhutani, misalnya apabila di satu konflik diberikan, maka ada kekhawatiran kebutuhan serupa muncul di tempat-tempat lain yang punya masalah serupa. Jadi tanpa arah yang jelas bahwa negara mau men-treat bagaimana model-model sengketa yang muncul, kekhawatiran dalam menangani konflik akan selalu menghantui tim-tim yang sifatnya ad hoc tersebut. Kedua, pendekatan selama ini yang sifatnya sektoral, tim-tim penyelesaian yang sifatnya sektoral sulit sekali menjawab masalah karena memang problemnya mayoritas lintas sektoral gitu. Satu contoh misalnya, kalau konfliknya melibatkan aset yang dikelola oleh perhutani, maka ada isu aset negara yang harus diselesaikan. BPN punya kendala cukup besar untuk menyelesaikan sengketa semacam ini karena ada lembaga lain harus dikonsultasikan untuk memberikan solusi yang bisa menjawab masalah. Kalau ada perubahan aset, maka harus ada Kementerian Keuangan juga sebagai lembaga yang mengelola dan mencatat aset negara. Tanpa pelibatan mereka tentu sulit. Apabila jadi banyak sekali pihak-pihak yang harus dilibatkan karena mereka yang selama ini mengelola aset-aset yang menjadi aset yang termuat dalam konflik. Kedua, akar masalahnya luas karena berbagai kebijakan. Karena itu tanpa melibatkan berbagai pihak terkait sulit juga kita menjawab masalah yang ada. Kalau konfliknya sumbernya adalah satu izin yang menyelesaikan lembaga yang bukan mengeluarkan izin tersebut, maka sangat sulit untuk ada solusi yang applicable. Terakhir, penyelesaian sengketanya juga tidak mungkin dilakukan oleh lembaga sifatnya sektoral. Kalau sifat sengketanya melibatkan kawasan hutan, solusinya ada apakah pelepasan atau pemanfaatan hutan untuk masyarakat, maka Kementerian Kehutanan harus terlibat. Kalau sifat berhubungan dengan tanah, BPN harus terlibat. Pertanian harus terlibat. Jadi banyak sekali solusi yang harus diambil dan melibatkan berbagai pihak. Dan terakhir, model-model yang sifatnya sektoral yang dilakukan oleh beberapa kelompok, misalnya BPN, ada pendekatan yang pada jalur pengadilan atau tim-tim khusus ya, ada Komnas HAM, BKN juga punya tim, ada task force kehutanan, Pemda punya, DPR punya. Model-model tim-tim semacam ini selain punya problem yang tadi sudah saya sampaikan, punya problem tersendiri. BPN misalnya, selain dia mandat dan kewenangannya terbatas, tidak jelas layanannya. Kemudian juga pada satu bagian bahwa negara berkembang itu butuh pendanaan, butuh dukungan untuk menjaga pertumbuhannya,
juga persoalan kemiskinannya. Kemudian sisi lain juga bahwa negara-negara maju tetap mempertahankan konsumsinya dan tetap mau tetap tumbuh cukup tinggi gitu. Kemudian negara maju dan dunia sepakat bahwa mekanisme pasar menjadi satu bagian yang penting di dalamnya. Nah, disinilah proyek-proyek ini hadir termasuk RED di dalamnya. Jadi dalam konteks inilah bagaimana keterkaitan ekonomi hijau dan RED itu sebenarnya sangat kuat dan di mana sebenarnya kita pada situasi yang kritikal juga bahwa kita coba menyempurnakan pasar sebenarnya, bahwa kita tahu perubahan iklim ini tidak hanya karena kegagalan mekanisme pasar, tetapi juga kegagalan dari model pembangunan itu sendiri. Jadi ini saya ajak untuk lebih agak jauh membicarakannya, walaupun nanti saya akan masuk ke sana, dan penting bagi kami untuk menyampaikan ini terkait juga kenapa apalagi ekonomi hijau ini sangat kritikal dan kemudian juga terkait ini kami menjaga jarak supaya efektif terkait dengan isu ini. Berikutnya terkait dengan RED itu sendiri di Indonesia, kita lihat bahwa RED ditegakkan di dalam masalah kehutanan yang cukup kompleks sebenarnya. Tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa masalah-masalah sektor kehutanan itu konflik kepentingan pusat dan daerah, belum lagi konflik sektor, belum lagi konflik aktor, begitu ya. Jadi kemudian juga terkait dengan ketidakpastian hak kepentingan masyarakat, kemudian juga ketidakjelasan tata batas tadi disebutkan. Dan sisi lain juga RED dikembangkan dalam satu skala besar, satu satuan skala besar. Kemudian juga tidak berrelasi reduksi terhadap alih fungsi kawasan. Kalau kita menggunakan perspektif negara, apalagi kita menggunakan cara pandang global, misalnya Kalimantan Tengah saja, proyek RED ada di kawasan mega project, tapi misalnya izin sawit tetap keluar. Jadi sebenarnya secara praktek kita telah mereduksi sebenarnya RED itu sendiri memang hanya sebatas proyek. Ya kalau sebatas proyek ya nggak usah terlalu serius, ini proyek saja gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya yang signifikan sebenarnya gitu. Dan kemudian bagi kita itu memperpanjang isu saja sebenarnya terkait dengan bagaimana RED untuk masuk seperti kata Pak Mubari tadi melakukan reformasi dalam tata kelola hutan. Gitu. Menurut saya memperpanjang alur yang sebenarnya kita sudah tahu permasalahan sektor hutan ini sangat kompleks. Kenapa kita tidak masuk dalam jantung perlawanan itu sendiri? Jadi terkait dengan tadi itu bahwa tidak berrelasi reduksi terhadap alih fungsi fungsi lahan, dimana kita tahu sebenarnya awalnya RED itu adalah bagaimana mengurangi alih fungsi lahan. Tapi kemudian kalau kita lihat bahwa sampai hari ini terus izin-izin masih keluar dan tidak ada upaya yang signifikan juga bagaimana mereview perizinan-perizinan yang ada. Kemudian yang juga kami melihatnya bahwa RED ini juga bukan akumulasi pengetahuan dan kepemilikan lokal. Jadi ini sesuatu juga yang dropping. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang ada selama ini memang karena pendekatnya adalah dropping, di mana top down selalu dilakukan. Dan kemudian bagaimana melakukan adjustment ini? Inilah yang sekali dilakukan dengan melalui proses konsultasi, pengembangan safeguard dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi sebenarnya tidak jauh berbeda sebenarnya ketika kita lihat bagaimana juga drop model-model pembangunan seperti sawit, tambang dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, kalau kita lihat bahwa dalam pandangan kami manifestasi krisis dalam bentuk perubahan iklim ini tidak dapat dijawab hanya dengan bagaimana upaya kita menunggangi untuk menyempurnakan pasar itu. Kita harus meninjau kembali sebenarnya model pembangunan kita ini. Apakah model kita yang basisnya ekstraktif eksploitatif ini masih harus kita pertahankan? Apakah kita tetap membiarkan mekanisme uang cash di mana pasar sangat konsentrasi kuat mempengaruhi kita dan kita mengikut saja apa sebenarnya menjadi juga tanggung jawab dari negara-negara maju dan sumber-sumber agraria, sehingga kita tidak membongkar semuanya. Kita memiliki dasar hukum dan prinsip-prinsip dan hak yang jelas, terutama di pasal 5, 6, dan 7 di dalam PPN. Mudah-mudahan itu bisa dijawab. Kemudian berkaitan dengan apa itu REDD, nampaknya kita terjebak melihat REDD sebagai satu rejim perdagangan. Karena REDD dalam definisinya itu adalah mengurangi emisi dari kerusakan hutan dan lahan. Apa caranya? Harus kita kembalikan model-model apa yang dikritik oleh Bung Abed Nego tadi, bahwa REDD bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi REDD adalah satu praktek pengelolaan hutan yang bijaksana yang dilakukan oleh rakyat.
yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu usaha untuk mengurangi emisi. Selama ini itu tidak dibuktikan. Kita melihat REDD sebagai sesuatu pembangunan yang datang dari luar. Kita tidak melihat ini sebagai yang datang dari praktek-praktek keseharian dan pola-pola pembangunan kita yang ada di dalam negeri kita sendiri. Kita tahu, kita menghitung emisi karbon atau carbon footprint dari perkebunan sawit, perkebunan usaha-usaha HTI, itu semua dihitung secara matematis. Tapi kadang kita lupa, kita tidak menghitung kebun-kebun karet rakyat, kebun campur, berapa emisi yang dihasilkan dan cadangan karbon yang ada di sana. Sungguh tinggi besar nilai cadangan karbon dan kemampuan mereka menyerap karbon. Sebenarnya pola-pola pengangkutan asli kita sangat tinggi dan punya potensi besar bagi mengurangi emisi yang ada saat ini. Dan ini harus dipromosikan. Dan untuk berhubungan dengan pasar harus dibuat hitungan-hitungan added value atau nilai tambah. Apakah nilai tambah dari insentif pasar ini membantu bagi usaha-usaha pengolahan sumber daya alam oleh masyarakat atau tidak? Baru di situ kita bicara tentang mau berdagang atau tidak. Tetapi satu usaha-usaha lokal yang dilakukan untuk mengurangi emisi harus diberikan insentif. Insentif apa di sini? Tidak harus selalu dalam bentuk uang. Kepastian lahan, kepastian teknik, kepastian bagi rakyat pengolahan jangka panjang. Insentif bagi pola-pola pengolahan asli ini harus terus diberikan. Kita lihat justru yang saat ini terjadi disinsentif. Pola pengolahan asli dilabel sebagai tertinggal secara ekonomi, selalu dilihat dinilai rendah. Ini yang harus dilawan. Saya melihatnya REDD bukan harus selalu dalam bentuk perdagangan atau insentif uang, tetapi dalam bentuk insentif kebijakan dan arah pembangunan. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan pada Bung Tumpak. Kalau boleh minta bukunya, ingin sekali baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk hal ini kami agak sepakat terkait dengan Peraturan MPR nomor 9 tahun 2001. Sebenarnya perintahnya sudah jelas, melakukan review terhadap semua undang-undang yang terkait dengan undang-undang sektor di sektor sumber daya alam dan agraria. Kemudian yang kedua menyelesaikan konflik. Tapi yang kemudian justru setelah MPR ini keluar adalah pemerintah malah rame-rame bersama DPR ini mengeluarkan berbagai undang-undang sektoral yang faktanya itu juga dicabut semua di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat itu undang-undang perkebunan, undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang sumber daya air, itu pemerintah itu kalah, DPR dan pemerintah itu kalah di Mahkamah Konstitusi diuji oleh CSO. Artinya sebenarnya situasi sekarang ini pemerintah dan DPR secara sistematis itu berkhianat terhadap undang-undang dasar. Hanya kan masalahnya karena hukumnya administratif tidak digantung di alun-alun. Jadi itu kalau kita lihat justru yang terjadi itu adalah memang sebenarnya justru dunia orang sektoralnya yang banyak dan sini semakin banyak. Oleh sebab itu kita tetap mendorong bahwa penting untuk bagaimana sebenarnya pemerintah secara dan DPR untuk kembali ke tugasnya sebagaimana mandat MPR tahun 2001 untuk melihat kembali semua undang-undang sektoral ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan kemudian ekonomi hijau turunannya dan kemudian dari proyek-proyeknya gitu ya. Kalau kita lihat bahwa perubahan iklim ini masih di kamarnya pemerintah dan suka tidak suka ini sangat dipengaruhi oleh keputusan Pak SBY ya, sebagai presiden. Sementara Pak SBY bakal ganti dan kemudian kan mungkin maju lagi, gitu ya. Artinya ini sangat mungkin ini isu perubahan iklim ini mati di tempat. Kenapa? Karena bahwa debat perubahan iklim ini belum masuk ke ruang parlemen. Ini juga satu persoalan yang cukup serius yang harus kita pikirkan. Karena kalau tidak, ini sebenarnya semua setengah kamar semua ini. Jika tadi apa yang disitir oleh Bapak tadi itu soal pendanaan iklim ini yang memang bermain-mainnya kan di ruang eksekutif semua. Bahwa DPR kita mau, bahwa DPR kita juga nggak pintar-pintar amat gitu. Itu realitasnya memang begitu. Tetapi realitas politik lain kita juga harus lihat mereka adalah bagian yang penting di dalam menentukan arah kebijakan dan anggaran kita. Jadi, tapi kalau kita hanya menggunakan ruang-ruang setengah kamar ini, saya pikir tahun depan saya tidak terlalu optimis. Dan kita tahu misalnya UKP 4 dulu kan bisa selobang ya.
besok presiden besok itu ganti lagi bukan 4 dengan fokus yang lain, maka selesai semua yang kita debatkan. Oleh sebab itu juga ketika bicara ekonomi hijau, kita bicara soal iklim, maka kita harus masuk ke dalam ruang perdebatan politik. Maka mulai hari ini kita harus berpikir bagaimana mengingatkan dan meyakinkan dan mendorong DPR untuk membicarakan perubahan iklim di jangan pemilu dan bagaimana lolos verifikasi partai. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada partisipasi dan semangat para hadirin. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini bukan kongres partai, jadi tidak perlu ada kesepakatan. Bahkan kalau tadi komentar mengenai forum multilateral yang tidak berguna, kegunaan suatu forum bukan pada kesepakatan yang dihasilkan, tapi apa yang bisa dibawa pulang masing-masing oleh peserta, atau berdua, atau bertiga, atau berlima, atau paling tidak mendengar Pak Abednego. Terima kasih banyak. Selamat siang. Yang penting Indonesia sebetulnya bukan sokongan luar negeri, tapi untuk rakyat Indonesia sendiri. Sebab pengabaian hutan atau perusakan hutan itu mengurangi kenyamanan penduduk, terutama masyarakat hutan, yang jadi korban kepentingan-kepentingan bisnis besar yang menghasilkan ekspor devisa yang banyak, tapi demi kepentingan pemilik perusahaan. Jadi kalau hutan itu dikembalikan ke asliannya, maka lebih banyak orang bisa menikmatinya. Di samping juga itu akan mengurangi emisi karbon, dan emisi karbon itu mengganggu setiap orang. Kalau kita lihat banjir di Jakarta, badai di Amerika, itu semuanya karena perubahan iklim yang adalah hasil dari emisi karbon yang terlalu besar. Jadi ini soal dunia, soal Indonesia, karena itu masyarakat internasional ingin bantu karena resources kita kurang untuk mengatasinya. Jadi mereka rela memberikan bantuan karena yang dilakukan Indonesia itu bukan hanya menyelamatkan hutan Indonesia, tapi hutan dunia. Di dunia ini hanya ada 3 negara yang paling besar hutannya, yaitu Brazil, Kongo, dan Indonesia. Jadi Indonesia merupakan pesaham besar dalam pengurangan karbon. Bagaimanapun keputusan ekonomi berdasarkan desentralisasi itu adalah yang terbaik. Kalau itu kadang-kadang menghasilkan efek yang tidak diinginkan, maka kuncinya adalah sosialisasi dari masyarakat daerah agar mereka tahu yang baik untuk hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Jadi kalau mereka merawat sumber daya daerah itu dengan bijaksana, maka mereka tidak akan terpancing untuk menjual murah sumber daya alam mereka. Masih awal, karena masalahnya adalah bahwa konsep ekonomi hijau itu mengharuskan adanya pengintegrasian nilai-nilai ekonomi dari jasa lingkungan kita ke dalamnya. Nah itu baru secara parsial terjadi. Nah udah gitu ekonomi kita sudah terlanjur berangkat dengan paradigma yang non-lingkungan, katakan begitu. Sehingga pengintegrasiannya itu jadi nggak gampang. Nah dengan sendirinya ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar buat kita. Ya. Pertama, bagaimana melekatkan nilai ekonomi kepada jasa-jasa lingkungan yang kita nikmati ini. Ya. Kedua adalah bagaimana caranya supaya kita ini bisa konsentrasi untuk memulihkan sumber daya alam kita, memeliharanya supaya manfaatnya kita bisa nikmati terus-menerus. Berarti kan masih harus ada produksi value added, tapi value addednya itu terletak dari kepandaian kita untuk melekatkan jasa lingkungan ini ya ke dalam kegiatan ekonomi supaya ada value-nya, ada kalau nggak ada value-nya kita kan nggak pernah mikir bahwa misalnya hutan ya itu banyak sekali nilainya karena kita berangkat dengan memanfaatkan hutan itu hanya untuk dari segi kayunya aja, udah terlanjur ke situ. Nah, kemudian kalau kita membabat hutan, nanam pohon, kita juga cuma ngincar satu aja produk dari pohon itu, misalnya sawit, minyaknya.
sedangkan jasa-jasa lingkungan dari hutan itu nggak dihitung berapa kapasitas dia untuk menyerap karbon, Produksi air. nilainya secara ekonomi apa, karena banyak sekali yang bisa kita jadikan bahan obat-obatan, yaitu makanan, kemudian bahan pewarna ini itu tadi. Tapi kesulitannya apa sih pada penegakan hukum? Ketika ada kasus hukum, kasus lingkungan, kita tuh selalu aja kalah dengan perusahaan yang bermodal besar. Ya karena mereka punya modal, aturan juga ada di belakang mereka. Ya. Aturan-aturan lingkungan yang kita punya juga belum lengkap. Gitu. Sehingga kemudian jadi susah urusannya gitu. Kalau untuk mendorong masyarakat untuk melindungi apa cukup nggak sih Pak misalnya dengan sistem budaya kita? Ya gimana ya, sistem budaya kita juga udah mengalami distorsi kan. Misalnya kita tengoklah di masyarakat adat itu dibentuk berdasarkan pengalaman tertentu ya selama berabad-abad di zaman dulu. Nah pengalaman itu relevan nggak untuk menghadapi masa depan? Belum tentu kok. Jika kemudian mereka mengalami disorientasi. Ini Pak, ini kan ada usulan nih Pak untuk membentukkan suatu lembaga khusus RPPD Plus. Apa nih Kak? Tambah panjang birokrasi. Ya kelembagaan itu bisa menjadi problem kalau dia cuma jadi cangkokan. Ya jadi tinjauan kelembagaan itu juga harus menyeluruh. Kemudian kelembagaan itu hanya cuma arti kalau dia diisi sama orang-orang yang memang hati dan pikiran di situ, dan juga peraturan-peraturannya harus menunjang. Jadi kalau kelembagaannya aja yang dikutak-atik nggak ada gunanya. Kalau nggak ada kewenangan atau ini, nggak ada gunanya gitu Pak ya. Terakhir Pak, kalau Bapak nggak apa? Pikir konsepnya strategis dan sangat menarik. Karena pada dasarnya kan konsepnya kita menginginkan adanya kelestarian hutan, kemudian masyarakat sejahtera. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memahami bahwa untuk implementasi REDPLUS ini adalah dengan pelibatan sektor masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata kita tanggung jawab pemerintah provinsi, sektor swasta dan masyarakat, tetapi lebih banyak pada peran masyarakat. Nah, untuk itu dalam kerangka implementasi REDPLUS Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pak Presiden, kita telah menyusun strategi daerah untuk implementasi REDPLUS Kalimantan Tengah. Kalau untuk luas hutan sendiri sudah dimanfaatkan gitu. Kalimantan Tengah memang sampai dengan saat ini problem dan persoalan yang dihadapi adalah penyelesaian tata ruang yang masih juga belum selesai, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Karena memang masih ada beberapa rujukan yang dilakukan di daerah berdasarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Mereka merujuk pada TDHK tahun 82, di mana kondisi terbaru kita adalah keputusan Menteri Kehutanan 529 tanggal 25 September 2012 yang lalu, dan umumnya pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Tengah merujuk dalam perencanaan pembangunan ya, dan pemberian proses-proses perizinan kepada investasi itu pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2003. Nah di sini ada confuse ya, ada terjadi bias terkait dengan luasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya begitu. Nah kalau berdasarkan Perda 8 2003, luas kawasan hutan itu kurang lebih pada posisi 67%. Kemudian non kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan itu pada posisi 33%. Begitu. Nah kemudian kalau kita lihat kepada TDHK yang telah dilakukan pelepasan secara parsial, posisi sampai dengan saat ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan atas rumusan tim terpadu itu pada posisi lebih kurang 82% kawasan hutan dari luas kita 15,3 juta hektar. Bayangkan kalau misalnya sekitar 82%, hanya 18% APL-nya untuk kepentingan pembangunan, maka kawasan hutan kita ada pada posisi kurang lebih 12 juta hektar. Dan dari 12 juta hektar itu memang ada hak-hak pengelolaan di atasnya. Di antaranya sampai dengan saat ini ada kurang lebih 60 konsesi izin pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu hutan alam, termasuk juga ada kurang lebih 21 unit HTI di Kalimantan Tengah.
dan juga sektor-sektor lain yang juga melirik potensi kawasan hutan, terutama untuk bagian bawahnya, potensi sebenarnya untuk pertambangan dan juga sektor perkebunan. Nah ini kan juga yang sering jadi masalah Pak di Saya kira saat ini belum ada keputusan dari pemerintah secara resmi apakah akan dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, tetapi saya pribadi melihat bahwa moratorium itu masih perlu dilanjutkan sampai pemerintah siap dengan dua hal. Yang pertama, siap dengan one map program. Artinya kalau one map program itu sudah siap untuk menampung konsolidasi proses-proses pemberian perizinan baru, itu barulah moratorium bisa dihentikan. Yang kedua adalah prosedur tata cara pemberian perizinan itu sendiri rencananya kan akan diperbaiki karena pemberian tata cara yang sekarang itu sangat tidak kondusif untuk konsolidasi karena masing-masing kementerian itu menggunakan peta sendiri, masing-masing kementerian jalan sendiri, tidak ada cross and check proses gitu ya. Check and balance itu tidak ada. Jadi di dalam prosedur yang baru itu diharapkan ada satu mekanisme yang lebih integrated sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih lahan perizinan ya, antar sektor, antar perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi sampai dua hal itu selesai dan siap beroperasi, sebaiknya pemerintah memperpanjang moratorium penundaan pemberian izin baru itu. Itu kayaknya makan waktu bukan setahun 2 tahun tuh Pak. Cukup panjang kayak gitu. Enggak, saya kira kan ini proses sudah berjalan. Tapi kan kalau sejak petanya belum jadi juga Pak. Peta kan sudah proses konsolidasi peta itu sudah dimulai sejak moratorium itu diumumkan. Jadi kalau ditanya apakah besok akan selesai, enggak. Tapi kalau memang pemerintah serius melakukan penataan, itu bisa direncanakan agar misalnya setahun dari sekarang itu semuanya tuntas. Nah, yang penting kan adanya konsolidasi peta sebagai basis perizinan semua pihak. Karena kalau nggak akan kita terus-menerus akan membangun konflik. Ya. Kita mengembangkan konflik justru kalau itu nggak pernah diselesaikan. Dan juga ada nih usulan untuk membentukan lembaga Red Plus. Oh ya, itu kan bagian dari strategi nasional Red ya, bahwa lembaga Red itu kita perlukan untuk menjadi central governing body dari semua urusan Red di Indonesia. Nah, lembaga Red itu tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan teknis dari kementerian-kementerian yang ada, bukan cuma kehutanan, tetapi lebih kepada fungsi mengefektifkan koordinasi dan memastikan bahwa apa yang harus dikerjakan oleh kementerian teknis itu memang betul-betul dikerjakan agar persoalan-persoalan yang selama ini terjadi itu bisa terselesaikan. Ya, kalau kita ingat dalam TAP MPR 9/2001 itu jelas di awal reformasi kita katakan ada masalah kebijakan yang tidak adil. Kebijakan ini harus direview. Jadi ada masalah undang-undang, masalah politik agraria kita yang timpang, yang selalu berpihak kepada sektor swasta, sehingga struktur penguasaan tanah kita sangat timpang. Jutaan hektar kawasan hutan maupun kebun dikuasai oleh segelintir perusahaan, sementara usaha-usaha produktif masyarakat semakin disingkirkan dan mendapatkan akses yang kecil sekali. Ini yang sebenarnya perlu diperbaiki untuk mencegah konflik, kemudian membuat ekonomi kita menjadi kuat, yang disebut dengan ekonomi hijau tadi. Kalau Bapak lihat sendiri, maksudnya itu perlu diperpanjang atau enggak? Ya kalau kita lihat sebenarnya moratorium ini kan satu, dalam pandangan kami itu perlu diperpanjang karena moratorium ini adalah momentum sebenarnya bagaimana mengambil jarak dari persoalan yang ada dan kemudian rencana ke depan. Jadi kalau diperpanjang dalam arti di sini karena kita tahu bahwa moratorium ini kan tidak bisa hanya berbasis waktu, tetapi berbasis capaian sebenarnya. Capaian ini maksud itu adalah berapa sebenarnya izin-izin yang sudah ditinjau kembali oleh pemerintah dan kemudian juga bagaimana keberadaan moratorium ini kontribusinya terhadap mengurangi laju deforestasi. Ini yang jadi penting. Sampai hari ini kan belum keluar ada laporan yang pasti tentang itu. Kita lihat capaian itu. Kalau dari Wanti sendiri ada catatan sendiri Bang untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan? Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan peruntukan cukup banyak, terutama untuk perkebunan skala besar begitu ya.
dan sektor yang paling ramai sekarang dibicarakan adalah sektor sawit. Jadi ini yang memang menjadi kontribusi, dan kalau kita lihat banyak sekali misalnya kawasan-kawasan hutan masih digunakan untuk perkebunan, dan ini kan memang menjadi satu masalah yang harus dijawab oleh pemerintah. Nah, sebenarnya moratorium kan untuk melihat ini begitu ya. Jadi bukan hanya berarti 2 tahun tidak ada izin baru. Pertanyaannya kan izin lama saja pun bermasalah. Jadi ini apa yang terkait dengan izin-izin lama ini? Kalau nilai